Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bicara mengenai siasat maupun jebakan yang dikaitkan dengan kehidupan dan aktivitas manusia modern yang saat ini kita jalani. Siasat adalah bagian daripada rekayasa yang dilakukan seseorang untuk memperoleh apa yang diinginkan, apa yang dimaui. Ya, baik itu yang diinginkan itu berbentuk barang, berbentuk makanan, atau berbentuk kedudukan, atau bahkan juga berbentuk wanita yang sedang dikejar untuk diperistri dan lain sebagainya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, jadi siasat itu banyak kaitannya dengan aktivitas politik maupun perdagangan. Nah, kembali mengenai siasat tersebut, bahwa kebanyakan itu dilakukan dengan membuat sebuah rekayasa yang tidak diketahui oleh pihak lain. Itu kalau orang lain tahu apa yang kita lakukan, itu bukan siasat, tapi justru orang lain tidak tahu, justru dia akan disiasati, itu maknanya. Nah, orang lain itu siapa? Tentunya lawan bertransaksi, apakah lawan dagang atau lawan politik dan lain sebagainya. Nah, dikaitkan dengan itu, tentunya moralitasnya adalah sangat bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh orang yang disasar. Orang yang disasar tidak ingin disiasati, tetapi karena kita menginginkan sesuatu, makanya kita bersiasat itu. Sehingga secara moralitas ini adalah sesuatu yang tidak baik, atau boleh dikatakan hitam putih, ini adalah dosa, ya. Nah, berikutnya kita menuju riwayat Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, gamblang sekali diceritakan bagaimana kehidupan Nabi Yusuf dari mulai kanak-kanak, remaja, sampai dewasa dan lain sebagainya. Dan saat Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri atau menjadi Menteri Keuangan atau menjadi bendahara negara, menguasai perbendaharaan negara, dia mengawasi aktivitas pengambilan beras ataupun gandum yang dibagi kepada rakyat jelata. Dan di situ ada prosedurnya, seorang dapat berapa kilo dengan antrian dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya kandung, kakak-kakaknya yang dulu pernah mencelakakan dia, membuang dia di hutan dan lain sebagainya, dan itu hadir di situ. Jadi di kumpulan orang-orang yang sedang ngantri beras lah, kira-kira begitu, ngantri pembagian beras. Kemudian Nabi Yusuf bersiasat, yaitu menaruh sebuah benda berharga, bejana atau piala, di dalam karungnya saudaranya tersebut. Setelah berhasil menaruh piala tersebut, kemudian yang tentunya saudaranya tidak tahu bahwa ada piala di dalam karungnya, karena tahunya adalah isinya beras gitu. Nah, kemudian Nabi Yusuf mengumumkan bahwa ada benda berharga milik kerajaan yang hilang. Kemudian dia menyuruh para pasukannya untuk memeriksa karung-karung yang ada semuanya di situ. Dan betul ditemukan ada benda piala tersebut ada di karungnya saudara Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf, ya, terjadi dialog bahwa siapa yang melakukan pencurian akan dihukum. Maka di situ saudara yang mencuri tadi dihukum dan ditahan di penjara. Mungkin tidak diceritakan detailnya, tetapi ditahan. Kemudian kakaknya yang lain disuruh pulang untuk memanggil orang tuanya,
Nabi Yakub, dan kemudian untuk menjemput anaknya yang ditahan ini. Disitulah. Nah ini adalah siasat. Bagaimana Nabi Yusuf melakukan siasat menjebak kakaknya untuk pulang memanggil orang tuanya, Nabi Yakub. Nah, siasat yang seperti ini tentunya siasat jahat apabila dilakukan orang kebanyakan dan tidak mempunyai makna ataupun maksud hakikat, maksud yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi karena ini adalah siasat yang atas wahyu dari Allah, maka Nabi Yusuf melakukan ini. Jadi atas petunjuk Allah tentunya Nabi Yusuf melakukan siasat ini, menjebak kakaknya. Nah, kata-kata menjebak, bersiasat ini yang kemudian harus kita maknai secara arif. Lah, seorang nabi kok menjebak, kok berbohong dong, ini nggak boleh dong, kan begitu. Secara bahasa awam kan begitu. Katanya nabi kok berbohong, kok ngumpetin barang ke karungnya kakaknya, nggak boleh dong. Nah, justru ilmu hikmahnya adalah dengan melakukan itu maka kakaknya tersandra untuk dia harus memanggil orang tuanya, bapaknya Nabi Yusuf juga untuk datang. Nah, ini yang hikmah ini, ilmu hikmah seperti ini yang harus kita pahami. Maka dalam kehidupan segala macam lain-lainnya kita bisa melakukan trik atau siasat yang kira-kira memberikan kebaikan kepada seseorang atau kepada orang lain atau pada kelompok orang lain. Misalnya ada saudara yang bertikai, kemudian dia urusan warisan dan lain sebagainya, saling diaman bertahun-tahun, dan kemudian urusannya juga uang. Dan apabila kita punya uang, ya silahkan saja secara diam-diam uang kita kasihkan kepada saudara yang merasa yang dituntut tadi. Terima uang ini kamu kasihkan ke saudara kamu yang menuntut uang. Jadi seolah-olah saudara yang menuntut tadi, oh udah dibayar aku, ya udah deh. Padahal saudara yang menuntut tidak tahu bahwa saudara yang dituntut tadi punya uang pun juga dari kita ataupun siapapun yang memang berkelebihan. Nah, jadi bersiasat itu bisa dilakukan di mana saja untuk sebuah kebaikan, agar kita nantinya memberikan hikmah yang bermakna sehingga saudara yang bertikai yang bertahun-tahun tersebut akhirnya menjadi bagus, menjadi hubungan silaturahimnya menjadi tersambung kembali, dan sehingga ujung-ujungnya ya adalah sebuah kebaikan. Dan itu adalah misi manusia, adalah memberikan kebaikan pada sesamanya. Makanya apabila di sini Nabi Yusuf sudah bisa memberikan kebaikan kepada kakak-kakaknya dan orang tuanya dan ibunya, bapak dan ibunya, hendaknya kita bisa meneladani siasat yang memberi manfaat buat kehidupan keluarga kita dan lainnya. Jangan lupa subscribe dan komen dan share.